Selamat datang di Studio 89ZY. Di video kali ini, kita akan memberikan tutorial cara membuat desain kamar seperti ini. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti dan simak terus video ini sampai habis. Jangan di skip. Selamat mencoba. Ini adalah tampilan awal software Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.2. Untuk versinya bisa dilihat sebelah kanan bawah. Kemudian untuk tampilan awal biasanya ada kubus kecil di bagian tengah seperti ini. Cara untuk memperbesar ataupun memperkecil view-nya bisa menggunakan scroll pada mouse kita. Oke, selanjutnya untuk objek ini kita akan lakukan editing. Caranya yaitu pilih objeknya, klik objek, kemudian masuk di edit mode. Kemudian kita pilih face selection mode. Pilih face-nya. Kalau untuk memilih face lebih dari satu bisa menggunakan shift, tekan shift seperti ini. Setelah terpilih, kita klik kanan, delete face. Oke. Bisa juga menggunakan klik kanan ataupun tekan langsung X, kemudian face. Nah, sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk di object mode. Nah, ini masih satu kesatuan objek. Tekan G, Y. Nah, ini semua masih terbawa semua. Jadi, tahap awal kita akan membagi objek ini menjadi beberapa bagian, yaitu 3 bagian. Caranya yaitu masuk di edit mode, kemudian face selection mode, tekan P, separate, kemudian selection. Bagian sini tekan P, kemudian selection. Kemudian kita masuk lagi di object mode. Sekarang kita memiliki 3 bagian ya, karena kita tadi sudah pecah untuk bagian-bagian tersebut. Ini juga terpisah. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita akan menaikkan ke atas. Ini untuk garis lantainya di sini, sedangkan objek kita sebagian berada di bawah garis lantai. Caranya yaitu, kita rubah dulu secara viewpoint-nya. Viewpoint adalah cara pandang kita terhadap objek ya. Caranya yaitu masuk di view, kemudian viewpoint. Di sini ada kamera, top, button, front, back, right, left. Serta di sebelah kanan, di sini ada angka untuk shortcutnya. Jadi angka ini kita tinggalkan angka ini pada numpad kita ya. Ini sebagai pengganti daripada masuk di tab ini. Semisal kita mau tampilan atas, tekan angka 7 pada tombol. Cukup menekan angka 7 pada numpad kita. Seperti itu. Atau kita bisa masuk di view, kemudian viewpoint, kemudian top seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih semua objek, tekan A, kemudian tekan G, tekan Z. G adalah grab, Z adalah terhadap sumbu Y seperti ini. Oke, kita lihat. Oh, ini atas ya, sorry. Kita masuk ke tampilan depan saja, depan. Nah, seperti ini. Tekan G, tekan Z, naikkan ke atas seperti ini. Oke, jadi yang merah ini adalah garis lantainya, Z adalah ketinggiannya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya, untuk bagian bawah kita akan edit. Pilih objeknya, kemudian tekan angka 7 untuk tampilan atas. Selanjutnya masuk di edit mode. Kemudian kita tambahkan garis bantu, tekan Ctrl R. Kemudian kita scroll ke atas mouse kita seperti ini. Oke, klik 2 kali. Kemudian bagian horizontal, Ctrl R. Tambahkan seperti ini. Oke, untuk mengurangi tekan scroll ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih di face selection mode. Pilih face-nya, tekan A. Kemudian tekan I, tekan I. Oke, kita atur sedemikian rupa. Kalau sudah sesuai, klik. Jadi ini untuk memberikan efek keramik ya. Tekan E.
naikkan atas seperti ini. Oke, kalau dirasa cukup, klik seperti ini. Hasilnya seperti ini, efek keramik ya. Oke, selanjutnya kita masuk di object mode. Kita akan menggunakan Blender Kit untuk menambahkan objek ya. Ini adalah Blender Kit, tampilannya seperti ini. Kita masukkan Windows atau jendela ya. Klik, semisal ini, kita tarik seperti ini. Window, oke kita lihat. Nah ini windownya masih menghadap ke sini. Kita putar, tekan R, tekan Z, 180 derajat. Jadi kita putar terhadap sumbu Z 180 derajat. Kemudian kita pepetkan ke arah sini ya. Kita ke tampilan kanan, kemudian tekan G. G adalah grab atau geser ya. Y adalah sumbu Y. Kita tekan geser seperti ini. Klik kalau sudah sesuai. Kemudian ini sepertinya masih terlalu besar. Kita kecilkan, tekan S, kita kecilkan seperti ini. Kemudian kita naikkan ke atas, tekan G, tekan Z, naikkan ke atas seperti ini. Oke, klik. Kita lihat tampilan depan. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan gorden ya. Oke, tulis. Oke, ini tampilkan. Nah, seperti ini. Oke, kita cari motif yang sesuai dengan keinginan kita. Semisal motifnya adalah ini, klik. Oke, seperti ini. Tunggu hingga downloadnya selesai. Nah, ini kita putar. Ini kita putar terhadap sumbu Y. R, Y 90 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian tampilan depan. Tekan G, tekan Z, naikkan ke atas seperti ini. Tekan G, tekan X, geser seperti ini. Dan kita kecilkan seperti ini. Oke, lihat. Lihat. Sekali lagi. Kecilkan seperti ini. Oke, kita akan geser dulu GX ke arah sini. Kemudian kita akan melubangi ya. Melubangi bagian sini biar nanti tekan R, tekan Z. Nah, seperti ini kita buka dulu, tekan R, tekan Z. Ya, jadi bagian sini kan masih ada dindingnya. Kita akan lubangi, caranya yaitu pilih objek yang akan dilubangi, kemudian masuk di Add Modifier, pilih Generate, kemudian Boolean. Oke, kemudian kita pilih objek yang untuk melubanginya. Oke, kalau sudah, kita masuk di Apply. Selanjutnya, ini kita geser dulu, tekan G, tekan J. Nah, ini sudah menjadi lubang. Kita pilih masuk di Edit Mode, kemudian Face Selection Mode. Kita pilih seperti ini, kemudian tekan Delete. Face. Oke, sekarang sudah terlubangi. Kemudian masuk di Object Mode, pilih bagian sini. Kita geser lagi ke posisi semula. Segini. Oke, seperti ini. Kita lihat. Nah, sekarang dia sudah berlubang. Selanjutnya untuk gorden ini kita kembalikan lagi. Alt G. Sorry. Ctrl Z. Kita GX ya. Seperti ini. Kemudian untuk jendelanya kita tutup kembali, tekan R, tekan Z. RZ, tutup kembali seperti ini.
Dan bagian sini tekan R, tekan Z, kita tutup kembali seperti ini. Oke, seperti ini. Ya, sekarang jendela dan gorden sudah terpasang. Selanjutnya, kita akan menambahkan bed ya, ataupun kamar tidur, tempat tidur, bed. Kita nyalakan. Kita pilih motif yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita coba pilih lagi. Sesuaikan dengan ya kebutuhan ataupun kebutuhannya ya. Oke, semisal mana yang kira-kira sesuai, kita bisa pilih lagi kalau belum ada yang sesuai. Semisal ini kita tarik aja. Oke, ini kita pilih, kita tarik download seperti ini. Tunggu hingga proses downloadnya selesai seperti ini. Ini kita close saja. Kemudian untuk bagian ini kita akan rotasikan. Oh ini kursinya mungkin kita delete satu, kita delete. Kemudian untuk bagian ini kita lihat tampilan atas seperti ini. Oke, kita rotasikan dulu dengan R tekan Z searah sumbu Z ya 90 derajat. R Z 90 seperti ini. Dan kita scale, kecilkan seperti ini. Kita lihat tampilan atas, tekan G, tekan X. Ya, kita pepetkan seperti ini. Tekan G, tekan Y. Oke, silakan diatur sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya, tekan G, tekan X. Seperti ini, kita lihat hasilnya. Oke, selanjutnya. Mungkin ini kita delete saja. Oke, selanjutnya. Kita akan menambahkan lampu di sini. Caranya yaitu kita ketik lamp. Selanjutnya kita pilih lampu yang sesuai. Oke, kita cari lagi. Kita cari yang bisa ditempel di dinding tembok. Nah, coba semisal ini kita taruh di sini. Sini satu. Dan ini kita taruh di sini satu. Oke, jadi ada dua lampu. Selanjutnya kita tampilan kanan. Ini sepertinya masih eh, belum sejajar ya. Oke, seperti ini. Kita coba naikkan G, Z, naikkan ke atas seperti ini. Oke, kita scale. Coba kita scale. Offset. Jadi coba kita pilih objeknya. Kita akan scale dua-duanya. Seperti ini, kita scale. Kita ini ya, dia harus satu-satu ya. Scale, scale sedikit lagi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi di sini atau di sini dulu ya. Kita masuk di sini, kemudian kita pilih dekorasi. Kita bisa masuk
picture. Oke, picture ya. Ini kita picture. Ini kita cari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Semisal ini, taruh di sini. Oke. Selanjutnya kita pilih, kita scale ya. Scale kita perkecilkan. Tekan Add. Seperti ini. Tekan G, tekan Y. Seperti ini. Kita kecilkan lagi juga nggak apa-apa. Seperti ini. Tekan G, tekan Z. Turunkan ke bawah seperti ini. Kita turunkan bawah seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan kabinet interior. Misal di sini kabinet. Oke, kita cari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Semisal ini juga bisa kita taruh di sini. Klik. Oke, ini masih terlalu besar ya. Dan masih di bawah lantai, kita naikkan G, Z, naikkan ke atas. Seperti ini. Klik. Kemudian tampilan kanan, kita kecilkan. Seperti ini, kita geser ke arah sumbu Y. Kita turunkan kembali ke sini. Seperti ini. Oke. Setelah ini, kita tambahkan untuk buku ya. Kita cari buku. Nah, kita ketik aja di sini book. Jadi bukunya akan kita taruh di sini. Semisal buku yang mana ya? Kita cari dulu buku yang kira-kira bisa kita sandarkan ya. Ini juga bisa kita taruh sini. Klik. Oke, ini sepertinya masih arahnya ya, orientasinya tertidur. Tekan R, tekan Y 90 derajat. Coba seperti apa? Kebalik ya. RY 90, RY 90. Oke, sekarang sudah seperti ini. Kita coba turunkan ke bawah. GZ, turunkan ke bawah seperti ini. Oke, untuk bukunya sudah ada di sini. Mungkin kalau semisal masih kurang, kita geser G, X. Kita geser seperti ini. Oke ya. Kemudian untuk bagian sini bisa kita tambahkan semisal buku lagi juga bisa. Tambahkan buku, nanti posisinya seperti ini. Oke, kita klik sini aja. Oke, bukunya seperti ini. Geser GX. Oke, seperti ini. Dan kalau semisal mau menambahkan lagi juga bisa. Kita pilih mana ya? Semisal kita cari lagi, semisal yang mana? Ini kita taruh di sini juga bisa. Klik satu. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin cukup untuk bukunya. Kita selanjutnya akan menambahkan karpet di bagian bawah. Karpet seperti ini. Kita lihat tampilannya. Oke ya, semisal untuk karpetnya tipe ini, taruh seperti ini. Klik. Kemudian kita coba eh, ukurannya kita ini ya. Kita sesuaikan, tekan S, kita scale. Seperti ini, tekan G, tekan X. Ya, seperti ini. Kemudian untuk kasurnya kita coba scale X dulu.
perkecil GX seperti ini. Di sini kita taruh karpet lagi, karpet yang agak memanjang ya. Kalau kita lihat lagi tipe-tipe ataupun jenisnya seperti apa, ini juga bisa. Ini seperti sajadah ya, kita cari yang lain. Semisal kita cari lagi yang lain seperti apa. Oke, ini juga nggak apa-apa, taruh dari sini, klik. Dan kita tampilan atas, kita scale. Sorry, yang ini kita scale seperti ini. GX kita geser ya. Kemudian kita scale SY seperti ini. Oke, kita akan masuk di material preview. Ke sini kita masuk di sini ya. Sebentar, ini agak ngehang ya sedikit. Nah, ini sudah mulai. Kita tunggu sampai selesai dulu seperti apa tampilannya. Oke, seperti ini tampilannya ya. Selanjutnya, kita akan memberikan warna pada tembok kita. Sini, kita masih menggunakan Blender Kit. Kita masuk di material. Kemudian kita pilih wall paint. Cat tembok ya, kita seperti ini. Kita cari warna tembok yang sesuai dengan kebutuhan kita. Semisal ini mana ya? Ini juga bisa kita coba taruh. Oke, seperti itu hasilnya. Kemudian ini oke, sorry, kita pilih objeknya dulu. Kita pilih objeknya, kemudian kita tarik seperti ini. Ini nggak bisa ya. Atau seperti ini, kita coba Ctrl L, link material. Nah, oke, bisa. Selanjutnya kita akan memberikan warna pada lantai kita. Oke, kita masuk di apa nih, granit ya. Warna granit seperti apa untuk lantai kita? Oke, granit atau keramik juga bisa. Keramik. Oke, kita coba ulang untuk eh, memberikan keramik ya. Coba kita keramik, keramik seperti ini hasilnya. Atau kita bisa ke granit juga bisa. Sesuai dengan selera masing-masing. Oke, seperti apa yang kita inginkan. Misal ini sudah taruh aja. Kita coba klik seperti ini. Kita lihat tampilan seperti ini. Oke, mungkin warna dindingnya terlalu mati. Kita coba ganti untuk warnanya. Ini wall paint. Kita cari warna yang agak hidup sedikit.
Oke, misal seperti ini, di warna hijau ya. Ini juga masih bisa, coba kita tarik seperti ini, lebih hidup. Oke, selanjutnya ya, atau masih semisal masih terlalu ngejreng, kita juga bisa cari yang lain. Oke, ini ya, semisal ini seperti apa? Oh, yang tadi, sorry, atau yang ini bisa seperti ini. Oke, coba kita linkkan material saja seperti ini. Untuk lantainya coba kita cari lagi granit floor. Oke, ini hitam, seperti apa hasilnya? Coba kalau hitam, apakah terlalu gelap? Sangat gelap sekali. Mungkin ini saja ya. Coba kita lihat hasilnya. Atau ini. Seperti ini. Jadi taruh di sini aja. Ini bisa taruh di bagian sini. Oke, bebas ya, teman-teman bisa explore sendiri hasilnya seperti apa. Ini tetap di sini ya, atau cari yang lain juga bisa. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan memberikan efek lampu pada ruangan ini, pada kamar tidur ini ya. Oke, oke, kita berikan efek lampu masuk di shading render view. Oke, untuk ini lampunya di sini kita turunkan GZ seperti ini. Majukan GX, majukan seperti ini. Naikkan ke atas GZ seperti ini. Kita jadikan area, tekan Shift T, target seperti ini, klik Shift T, sini ya, klik seperti ini. Ini scale, perbesar seperti ini. Oke, tekan R, seperti ini. Kita coba kurangi, aduh, kita ini aja, kita geser GX seperti ini. Kurangi juga bisa 500 misal. Oke, dan kita copy Shift D, Y seperti ini. Kemudian Shift T,
taruh seperti ini. Sepertinya nampak terlalu terang, kita turunkan lagi. Terus 400 seperti ini. Oke, dari sisi atas juga bisa tambahin lagi. Shift A, kemudian like, point. Oke, Z naikkan ke atas seperti ini. Ini tambahin jadi 500. Oke, saya turunkan ke bawah seperti ini. Untuk bola lampu di sini kita coba ganti saja warnanya menjadi kuning. Oke, seperti ini. Kuning. Strength-nya bisa kita tambahin jadi 1000 semisal ini. Kita lihat ke bawah. Oke, oke, ini juga bisa kasih warna yang lain. Misal seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan eh, kamera ya. Kita akan jadikan dua seperti ini dan kita ke kamera. Oke, kita kunci. Kita tampilan yang ini. Selanjutnya tampilannya kita akan sesuaikan ya. Tarik lagi ke sini. Sepertinya terlalu warnanya terlalu ungunya. Ya, seperti ini aja. Oke, kita geser seperti ini. Seperti ini. Kalau semisal mau di render, kita juga bisa langsung render sini. Ada cycle juga bisa. Kalau mau di render ya. Kemudian untuk ini kita 500 saja. Seperti ini. Setelah ini 1000 ya. Sampelnya 1000. Ini kita bisa langsung masuk di render image.
Nah, di sini kita tunggu. Ini sementara untuk warna hitam ini sementara proses untuk render image-nya. Oke, ini adalah hasil renderannya. Secara tampilan adalah seperti ini hasilnya.